Analisis laporan keuangan sektor publik. Halo semuanya, saya PT Angelina dengan NIM 2262201146. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Bapak Jaharman SE MAK AK CA. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu analisis laporan keuangan Pemda atau teknik analisis laporan keuangan Pemda. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang terjadi dalam laporan keuangan. Lalu, apa itu laporan keuangan pemerintah daerah atau laporan keuangan Pemda? Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Lalu, ada komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah. Komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 4, adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi APBD atau LRA. Kedua, neraca. Ketiga, laporan arus kas atau LAK. Keempat, catatan atas laporan keuangan atau Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain 4 bentuk unsuran laporan keuangan yang dikemukakan di atas, masing-masing daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Lalu, ada pengguna LKPD. Yang pertama, pemerintah daerah atau internal. Yang kedua, pemerintah daerah atau eksternal, seperti pertama, DPRD, kedua, Badan Pengawas Keuangan, yang ketiga, investor, kreditur, dan donatur, keempat, analisis ekonomi dan pemerhati Pemda, kelima, pemerintahan provinsi, keenam, pemerintah pusat, ketujuh, masyarakat, kedelapan, SA/PPKD sebagai pengguna anggaran, 9. SA konsolidator sebagai wakil Pemda atau entitas pelaporan. Selanjutnya ada sistem akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah terdiri atas pertama, akuntansi keuangan pemerintah provinsi. Kedua, akuntansi keuangan pemerintahan kabupaten. Untuk perlakuan akuntansi keuangan daerah, penyusunannya harus mengikuti PSAP yang telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 13 Juni 2005, yaitu PSAP Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, di mana hasil proses akuntansinya adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, mari kita mengenal kerangka umum sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama ada satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber. Yang kedua, unit pembukuan dan unit perhitungan melakukan pembukuan bulanan tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi atau komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi.
termasuk perangkat lunak atau software akuntansi. Ketiga, dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan kerja. Selanjutnya ada sistem akuntansi pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah, untuk menciptakan kondisi ideal dalam menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan adanya standar akuntansi pemerintah atau SAP dan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Lalu juga proses akuntansi yang baik, sehingga terciptalah laporan keuangan yang baik untuk dapat digunakan oleh pemerintah, pemeriksa, DPR, dan masyarakat, atau yang mempunyai kemampuan membaca laporan keuangan. Selanjutnya, mari kita mengenal analisis keuangan non-pemerintah. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah juga dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat, terdiri dari kumpulan individu yang berada di sebuah kelompok masyarakat. Dalam bahasa asing, organisasi ini akrab disebut NGO atau Non-Governmental Organization. Lalu, bagaimana cara kerja LSM? Organisasi non-pemerintah atau LSM adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok individu yang ingin mencapai tujuan dan aspirasi yang berhubungan dengan kepentingan publik, sosial, atau politik suatu negara atau dunia. Contoh organisasi non-pemerintah yang pertama, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama atau FKUB. Yang kedua, partai politik. Ketiga, ormas. Keempat, lembaga sosial masyarakat atau LSM. Kelima, organisasi kepemudaan. 6, paguyuban. 7, lembaga adat. 8, organisasi non-pemerintah atau NGO. Lalu, mari kita mengenal laporan keuangan non-pemerintah. Laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi non-pemerintah. Sebagaimana Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 1997 telah menetapkan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Adapun pernyataan tersebut memuat 4 laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada metode akuntansi yang dapat dilakukan untuk pencatatan akuntansi organisasi non-pemerintah. Dengan menerapkan PSAK nomor 45 mengenal pelaporan keuangan organisasi nirlaba, maka metode pencatatan yang harus diterapkan adalah metode pencatatan berbasis akrual atau full accrual basis. Sekian materi mengenai analisis laporan keuangan sektor publik yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada pendengar dan yang melihat video ini. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih.